Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Hari ini. Oke, kita lihat dulu di sini ada Bapak Sukarman Wijaya. Selamat sore, Pak. Ada Bapak Ulil Absor dari Semarang. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sore. Kemudian ada Bapak Muhammad Kosim. Selamat sore, Pak. Sore. Sore. Ada Ibu Maria. Selamat sore, Bu Maria. Oke. Kemudian ada Ibu Rania. Selamat sore. Ada Bapak Rizky. Selamat sore, Pak Rizky. Kemudian ada Bapak Keizo Sunario. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Ada Bapak Tri. Selamat sore. Oke, dan masih banyak peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Selamat datang semuanya di acara kita hari ini. Topik yang mau dibahas hari ini adalah memanfaatkan news dalam trading, yang nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Wendy selengkapnya ya. Nah, aku mau ingetin dulu bagi Bapak Ibu yang udah hadir, silakan menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan meremove untuk sementara. Kemudian Bapak Ibu yang ada pertanyaan, langsung bertanya aja, menyalakan mikrofonnya, dan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja acara hari ini. Silakan Pak Wendy. Terima kasih Bella. Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Ya, kita ketemu lagi dalam acara webinar edukasi pemula. Ya, jadi kalau hari Jumat jam 4 sore ini adalah kelas edukasi untuk pemula. Jadi yang merasa pemula silakan join ya. Tapi kalau yang udah jago trading ya mungkin ini ya bisa ngikutin aja karena ini memang materi yang dipersiapkan untuk pemula. Karena Java ini memang mengedukasi baik yang belum pernah trading, sudah trading ataupun baru trading ya. Oke, tanpa berlama-lama juga. Jadi materinya untuk sore ini adalah bagaimana memanfaatkan news dalam trading ya. Oke, kelihatan ya. Nah, oke, jadi bagaimana memanfaatkan news dalam trading ya, karena news ini merupakan salah satu faktor penting ya. Faktor penting kenapa? Karena ini merupakan penggerak market ya. Jadi ataupun juga termasuk di dalam poin analisa ya. Analisa market itu kan ada dua ya. Jadi ada analisa teknikal, ada analisa fundamental ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, news masuk ke dalam analisa fundamental. Jadi ini penting buat pemula
Ya, karena untuk menganalisa tidak hanya sekedar grafik ya atau teknis, tapi juga bagaimana fundamentalnya. Ya, jadi harga itu bergerak itu kan ada pemicunya gitu ya. Kenapa orang pada beli, kenapa orang pada jual, itu kan ada pemicunya ya. Misalnya nanti kita bahas ya apa saja sih pemicu atau yang menjadi penggerak market ya. Oke, salah satunya kan berita. Oke, nah jadi kalau untuk analisa fundamental itu berisi ada yang secara makroekonomi misalnya tentang kondisi ekonomi secara luas di satu negara atau kawasan ya. Lalu ada juga di bagian geopolitik ya. Lalu ada nanti misalnya sentimen-sentimen lainnya yang mempengaruhi market ya. Kalau misalnya sentimennya itu penting di Amerika berarti tentunya berpengaruh terhadap pasar saham ya, pasar obligasi dan pasar uang yaitu dolar Amerika Serikat. Oke, pengaruhnya seberapa kuat sih ya fundamental ini atau news-news gitu ya. Ini pengaruhnya cukup kuat ya karena inilah yang menjadi dasar para trader-trader juga untuk mengambil posisi apakah beli apa jual. Kenapa? Ada alasannya gitu ya. Kenapa dolar menguat terus misalnya contoh ya. Atau minggu ini dolar melemah terus. Kenapa? Karena mungkin data-data ekonomi minggu ini jelek ya, seperti data inflasi, CPI dan PPI hari Rabu dan Kamis ya. Itu seperti itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi bisa dilihat nih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pengaruh fundamental ataupun news-news ataupun sentimen-sentimen fundamental ini penting ya. Jadi perlu diperhatikan. Nanti kita bahas nih berita-berita apa saja atau news-news apa saja yang perlu Bapak Ibu paling enggak ngertiin ya gitu ya. Oke, untuk mendapatkan pergerakan harga yang cukup besar, maka Bapak Ibu bisa fokus pada agenda ekonomi yang penting ya. Yang penting aja, misalnya kalau kita lihat kalender ekonomi, kita cari yang pentingnya atau yang high impact-nya atau yang minimal warnanya ya medium atau merah ya. Medium itu biasanya orange, merah itu untuk high impact atau punya dampak yang besar gitu ya. Oke. Ya, ini ada kondisi-kondisi tertentu misalnya ya. Pasar dapat mengabaikan rilis data ekonomi harian misalnya ya. Oh, nanti malam ada data misalnya ada data retail sales, ada data jobless claim, unemployment claim misalnya. Tapi nanti tengah malam ada FOMC meeting misalnya ya. Ada pengumuman suku bunga, maka data-data yang nanti jam 7:30 atau jam 9 itu bisa diabaikan sama market karena mereka lebih nunggu yang lebih penting lagi yang jadi fokus ataupun sorotan utama trader-trader di seluruh dunia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini penting nih buat Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi untuk news ya, newsnya seperti apa? Yang pertama itu ada daily news. Ya, daily news atau news berita data ekonomi yang dirilis setiap harinya atau tiap minggunya. Jadi ada kalendernya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada kalender ekonominya. Oke, data itu apa saja? Ini saya sudah kelompokkan ke dalam data-data yang high impact atau warnanya biasanya merah. Seperti CPI, ya, CPI itu adalah Consumer Price Index, indeks harga konsumen atau biasanya harga barang dan jasa ya. Oke, yang kedua GDP, retail sales, manufacturing PMI, non-farm payroll ya itu termasuk dalam jobs data ya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, biasanya kalau untuk pemula sudah mulai ini ya, sudah mulai apa namanya kayak sering ya. Sering. Oh, ini data ini. Oh, ini data karena apa? Hampir setiap bulan sekali ini berulang ya Bapak Ibu ya. Jadi ada datanya misalnya month to month artinya bulan ke bulan, misalnya dari bulan dibandingin ke bulan sebelumnya gitu ya. Kalau year on year, YOY itu biasanya data di bulan yang akan dirilis dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi data ini setiap bulan biasanya berulang. Jadi data CPI bulan depan ada lagi, gitu ya. Non-farm payroll bulan depan ada lagi, gitu ya. Retail sales bulan depan ada lagi, seperti itu ya. Oke, ini adalah rutin daily news. Bapak dan Ibu bisa lihat di kalender ekonomi. Lalu pertemuan bank sentral utama. Kita bicara bank sentral utama itu biasanya ada 7 atau 8 ya, seperti misalnya
Bank Sentral Amerika dan mata uang utama ya. Lalu ada juga Bank Sentral PBOC atau Cina ya, itu termasuk juga yang penting juga ya. Oke, jadi FOMC meeting, BOJ meeting, BOE meeting, ECB meeting, RBA meeting ini agenda penting ya. Memang nggak tiap bulan karena masing-masing punya jadwal setahun itu biasanya 8 kali ya. Jadi ada yang bulan ini berurutan, ada yang lengkap 2 bulan lagi gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya. Lalu speaks ya, speaks ini biasanya berarti seperti macam pidato ataupun ada satu jadwal di mana pada hari itu atau di minggu itu misalnya ketua Fed atau ketua Bank Sentral ada jadwal di mana dia akan berpidato lah gitu ya. Misalnya bisa aja dia lagi ada acara di forum-forum ekonomi, nanti dia berbicara pada jam berapa, itu dimasukkan ke dalam schedule di kalender ekonomi ya. Oke, jadi kita perlu perhatikan kenapa biasanya itu penting karena ngaruh kepada kebijakan suku bunga. Oke, lalu ada isu politik dan yang lain ya. Kita fokus nanti kepada daily news-nya deh ya. Oke, nah kalau mau lihat informasi itu ada di mana Bapak Ibu sekalian? Informasi fundamental bisa dilihat aja ya di javafx.news, lalu di Forex Factory juga ada ya, investing.com ada, Reuters, Bloomberg, CNBC.com, VBS News dan lain-lain ya. Ini merupakan website-website yang menyediakan ulasan-ulasan tentang fundamental news-news. Bapak Ibu bisa akses ke sana ya. Di Java juga ada ya, ketik aja javafx.news ya. Nah, ini contoh ya, ini merupakan kalender ekonomi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalender ekonomi yang memang sudah dischedule-kan ya. Biasanya dalam 1 bulan ada, tapi ada juga yang belum di-upload gitu ya. Jadi biasanya kita lihatnya per minggu aja ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat per minggu sudah ada. Nah, contoh kita lihat nih yang berwarna merah. Kalau warna merah ini biasanya high impact atau memang berdampak kuat terhadap pergerakan market, yaitu pada di mata uang yang bersangkutan ya. Mata uang yang bersangkutan ini nanti kan berpengaruh dengan lawannya ya, karena kan kita trading itu kan selalu eh, pairs ya, artinya berpasangan. Misalnya GBP USD berarti kalau ada berita tentang Inggris seperti ini ya, GBP mata uangnya berarti GBP USD sangat berpengaruh gitu ya. Atau GBP terhadap Euro, GBP AUD, GBP JPY dan lain-lain. Jadi yang trading ada hubungannya dengan data ekonomi negara tersebut diperhatikan ya. Misalnya saya tradingnya GBP. Nah, ini kebetulan ada data GBP mau rilis jam 15.30 misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jangan diabaikan gitu ya. Atau dicuekin atau merasa, saya tradingnya nggak perlu berita-berita gitu. Nggak ngaruh. Wah, nggak bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Ya, ini bisa dilihat ada berwarna kuning biasanya low. Lalu yang orange biasanya ini sudah sudah jadi tahu sama tahu ya, yang orange itu medium. Oke, lalu ada yang ini berarti yang abu-abu ini tidak berdampak, biasanya itu memberitahukan bahwa market libur atau holiday ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, santai saja ya, karena ini memang materi dasar cocok untuk pemula ya. Jadi buat yang udah biasa trading, yang udah merasa, waduh ini materinya ini ya skip aja silakan, nggak apa-apa ya. Ini memang kita edukasi bagi para pemula ya. Sangat penting bagi para pemula untuk mengetahui dasar-dasar pengetahuan tentang forex ya. Jangan langsung orientasinya langsung pengen cepet-cepet profit ya, tapi harus punya dasar ya. Oke. Ya, sekarang gimana nih tips-tips trading dengan news lah ya gitu ya, atau analisa fundamental. Apa tipsnya? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan agenda rilis data ekonomi harian. Ya, misalnya malam ini contohnya ya, malam ini hari Jumat tanggal 14 Juli nanti malam ya, nanti kita lihat di kalender ekonomi itu ada schedule rilis data apa namanya? Dari Amerika ya. Coba kita lihat.
Oke, untuk malam ini nanti akan ada data consumer sentiment ya, atau sentimen konsumen ya, sentimen konsumen di Amerika. Ini penting nggak? Penting. Kenapa? Karena ini termasuk indikator ekonomi ya yang kuat. Oke. Yang kedua, pilih pairs mata uang yang akan ditradingkan. Misalnya nih, Bapak dan Ibu tradingnya nggak fokus ke satu mata uang ya, jadi bebas cari peluang aja lah misalnya. Nanti malam ada berita misalnya USD. Nah, berarti kan pilih mata uang yang memang terhadap USD-nya. Ada 6 atau 7 ya yang mata uang major. Ya pilih ya, berarti jangan yang cross misalnya GBP terhadap JPY, GBP AUD, GBP CHF gitu enggak ya. Pilih yang major ada USD-nya. Lalu yang ketiga, nah ini penting Bapak dan Ibu sekalian, hindari open posisi sebelum rilis data. Maksudnya gimana? Sebelum rilis datanya ini jangan berdekatan. Misalnya, kalau sekarang boleh ya, sekarang kan lagi nggak ada rilis data nih di sesi Eropa ini, nggak ada rilis data yang penting yang high impact. Jadi Bapak dan Ibu, nanti malam misalnya jam 9 malam ada rilis data consumer sentiment. Jam 9 malam. Nah jangan Bapak dan Ibu baru buka posisi entry jam 8.45 misalnya. Wah itu kan nanggung ya. Ya jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Mendingan tunggu ya rilis datanya dulu jam 9 atau pokoknya sesuai dengan schedule-nya ya. Tunggu aja rilis data dulu selesai. Habis selesai gimana? Langsung? Ya enggak juga ya. Selesai dirilis datanya nih 1 menit atau 2 menit, kita lihat dulu. Oh, kita bandingkan data aktual dengan data forecast atau prediksinya gimana nih? Ya, prediksinya sesuai nggak sama prediksi gitu ya. Nah, itu kan yang perlu dibandingkan adalah hasil aktual dengan forecast ya. Tapi nanti kalau hasil aktual dengan forecast juga ada perbedaan yang cukup jauh, bandingkan dengan previous. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenaikan atau penurunan bandingin dengan forecast dan previous. Nah, yang keempat, jangan terburu-buru untuk open posisi. Nah, ini langsung ada pertanyaan nih. Pas banget nih ya. Dari Pak Ulil, Absor Semarang. Pak, jeda waktu untuk OP dari news berapa menit? Oke. Ya, jadi ini ini ya. Menyangkut poin nomor 4, jangan terburu-buru open posisi saat ada press conference Bank Sentral. Nah, ini contohnya press conference Bank Sentral, tapi termasuk juga news yang penting lainnya, data CPI, data GDP, apalagi. Yang lebih penting ya, data NFP misalnya. Jangan buru-buru. Wah, ternyata signifikan nih. Data NFP-nya misalnya turun banyak dibanding forecast. Dolar jatuh. Ya kita jangan gegabah ya, jangan baru 2 menit 3 menit dari data langsung kita gitu ya. Oke. Bukan berarti nggak boleh ya, bisa saja keberuntungan memihak Bapak dan Ibu nih. Masuk cepat langsung profit bisa aja, tapi seringkali market itu yang namanya datanya high impact biasanya ada tarik menarik gitu ya. Oke, saya jawab ya pertanyaan dari Bapak Ulil Absor Semarang. Pak, jeda waktu untuk OP dari news berapa menit ya? Saya sih sarankan minimal 30 menit. Kenapa? Karena misalnya nih kayak kalau beritanya jam 7.30, biasanya kan 7.30 ya, 19.30. Nah, itu Bapak dan Ibu jangan tunggu 10 menit. Nggak apa-apa, tunggu aja 30 menit. Kenapa? Jadi kalau 30 menit kan ganti candle M30 ya kan? Ganti M30 kan dari 19.30 ke 20.00 kan udah ganti juga jadi 1 jam. Jadi ada ganti candle baru M30 dan ganti candle baru H1. Nah, itu bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi ngelihat reaksi market habis data dirilis, naik turunnya gimana? Misalnya gini, ya. Naik nih karena datanya jelek nih, misalnya dolarnya datanya jelek, euro naik jos gitu kan. Nah, naik ini ada harga tertinggi nih, dia tembus ya, tembus ini tapi masih jalan. Candle-nya masih jalan. Ya, jam 19.58 ini masih jalan di atas. Tiba-tiba 59 sampai ke 20.00 malah turun di bawah resisten. Nah, itu kan menunjukkan apa? Adanya perlawanan, adanya rejection gitu ya. Terus kita buy, ya ternyata ada rejection. Nah, di situ kita jadi nyangkut deh ya Bapak Ibu ya. Padahal kita udah mikirnya berdasarkan data aja kan. Datanya jelek, berarti saya buy. Tapi di candle H1 atau M30 yang baru ya, harganya belum menembus, artinya belum breakout, baru
break ya, baru break aja, habis itu balik lagi close-nya di bawah dari level tertinggi sebelumnya atau resisten. Nah, itu artinya apa? Masih false break, belum break ya. Jadi kita memang saya sarankan 30 menit setelah rilis data supaya aman dan kita lihat candle baru gitu ya. Untuk sebagai konfirmasinya saja. Oke, terima kasih Pak Ulil Absor. Nah, Bapak dan Ibu, tips-tipsnya juga adalah jadi sukses trading dengan news atau fundamental, pahami kondisi sentimen, pahami kondisi ya, kondisi atau sentimen yang sedang berkembang di pasar. Contoh, ini merupakan modul ya, modul sebelumnya ya. Nah, oke. Ini berdasarkan ini aja. Saat ini dolar menguat setelah FOMC memberikan indikasi kenaikan suku bunga. Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh. Jadi kalau misalnya baru rilis FOMC tadi malam atau kemarin lusa gitu ya, itu biasanya masih ada dampaknya tuh dalam beberapa hari kalau FOMC karena dia memang fundamental itu kan nomor satu adalah tentang kebijakan suku bunga gitu ya. Jadi harus tahu Bapak dan Ibu, jangan kita nggak baca berita gitu ya, melihat grafik gitu ya. Oke. Karena apa? Karena tren besar itu para big players gitu ya, pemain-pemain besar di market itu cenderung ngikutin fundamental. Mereka cenderung apa? Cenderung ngikutin kalau ini antara mata uang ya. Kalau antara misalnya euro, JPY, dolar, itu biasanya yang kuat adalah yang suku bunganya lebih tinggi. Gitu ya. Ini secara fundamental dan secara untuk long term, bukan yang cuma M30-nya kelihatan naik, ada peluang turun, ada peluang naik. Tapi kalau namanya fundamental, big players itu melihatnya kepada suku bunga mana nih yang lebih tinggi karena itu yang menguntungkan ya. Jadi kalau dia beli mata uang yang suku bunganya lebih tinggi itu lebih menguntungkan dibanding mata uang dengan suku bunga lebih rendah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pahami kondisi atau sentimen yang sedang berkembang. Kalau bisa update gitu ya. Ini contoh saja. Oke. Nah, untuk kayak minggu ini misalnya kenapa dolarnya melemah ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang ada di grup Java itu kan ada beritanya di-share ya. Kenapa? Karena minggu ini data inflasi turun, baik inflasi konsumen CPI maupun inflasi produsen PPI ya. Kamis. Kok data inflasinya meredak atau turun, kok bagus, malah mata uangnya malah jelek gitu ya. Jadi kita juga bukan berdasarkan kayak ini loh, maksudnya, apa namanya, bukannya kalau inflasi turun itu bagus, misalnya gitu ya, harga-harga kan jadi turun gitu misalnya. Ya nggak seperti itu ya, kalau di dunia forex kita harus ngikutin perkembangannya juga. Jadi kalau inflasi turun, ya inflasinya turun ke level normal, lebih turun lagi, itu berarti tidak terlalu diperlukan ya kenaikan suku bunga yang jor-joran gitu ya. Tidak terlalu diperlukan kenaikan suku bunga yang terus-menerus. Kenapa? Karena target untuk menaikkan suku bunganya sudah mulai tercapai gitu ya. Jadi kalau misalnya inflasinya mereda, berarti kenaikan suku bunga kemungkinannya lebih kecil. Itu yang bikin dolar jatuh ya dalam minggu ini. Ya Bapak Ibu ya, mohon dipahami ya. Juga termasuk pada minggu yang lalunya ya, akibat non-farm payroll, nah itu kan perlu dipahami ya. Jadi sukses trading dengan fundamental gimana? Pahami beritanya ya, pahami misalnya apa sih isi beritanya, lalu sentimennya gitu ya, dampaknya terhadap mata uang. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya tentang fundamental, boleh ya, silakan ya. Oke, ini contoh-contoh saja ya. Ini contoh. Ini udah berlalu ya, contoh kasus saja ya. Oke, ini tadi udah dibahas ya. Jadi jangan langsung ya Bapak Ibu ya, jangan langsung ambil tindakan begitu rilis data ya. Nggak lama setelah rilis data, sabar dulu. Market itu masih tarik-menarik antara buyers dengan seller gitu ya. Di mana yang menang antara buyer dan seller itu di mana sih kita bisa lihat? Ya di grafik. Gitu. Di grafik kalau apa? Setelah closing candle. Tapi kalau di candle misalnya masih di jalan gitu, masih gerak, misalnya di M30 sama H1 ya. Habis berita nih masih di
time frame yang sama, sebaiknya jangan terburu-buru. Ya, ganti close dulu M30-nya sama ganti jadi H1 baru. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, harga itu merespon apa? Meresponnya agak naik, break, ya itu berarti buyers yang menang gitu ya. Banyak yang posisi beli. Tapi kalau misalnya harga udah sempat naik tinggi langsung dibanting lagi ke bawah, itu berarti seller yang menguasai gitu ya. Sempat dibawa ke atas, dilawan sama seller ya, banyak yang posisinya sell mengalahkan buy gitu ya. Itu Bapak dan Ibu bisa lihat itu kalau apa? Closing candle. Gitu ya, itu tips-tipsnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ya, karena ini penting buat pemula. Boleh didemokan OP, Pak, perihal news yang hari Rabu kemarin. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ini bukan didemokan ya, maksudnya dilihat di grafiknya ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat yuk. Oke, kalau hari Rabu ya kita lihat berarti ini kan candlenya, time frame-nya H1 ya, M30 atau H1. Ini saya udah pakai separator berarti ini hari Jumat ya. Ini hari Rabu. Nah, ini hari maaf, Jumat sekarang, ini hari Kamis nih Rabu ya. Jamnya 19.30 ya, 19.30 data CPI berarti kalau di MetaTrader ini sekarang jam berapa sebentar ya. Sekarang jam 12.30. Oke, berarti beda 4 jam. Nah, caranya ya. Nah, contoh ini nih harga naik nih apa ya, oke M30 ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Oh. Nah, ini jam 15.30. 15.30 tambah 4 pas ya 19.30 ya Bapak Ibu ya. 19.30. Nah, ini pas beritanya. Nah, di sini ya. Ini berarti start dari sini ternyata harga naik terus ya. Kenapa tuh? Karena kan data CPI-nya kemarin turun, ya kan? Lebih rendah ya daripada data yang diprediksi. Oke, itu menyebabkan dolarnya melemah dan emasnya naik. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan harga tertinggi ya. Harga tertinggi sebelum data nih. Oke, yang ini ya. Ini ada harga tertinggi sebelum data 19.40 katakan ya. Lalu di sini ini kan koreksi ya. Ini kan pagi terus koreksi ke sekitar 19.33. Nah, lalu saat data dirilis break ya. Segede ini ya. Ini kan 19.30 yang ini ya. 19.30. Nah, sempat naik ke sini Bapak dan Ibu ya. Sempat naik ke 19.49. Tapi kan closingnya di sini ya. Closingnya di 19.43. Tapi sudah break di atas high sebelumnya 19.40.80. Jadi ini sudah confirm break ya. Gitu. Oke Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah confirm break ya kita lihat H1-nya juga. Nah, H1-nya juga nih. Sudah break ya. Jadi M30 dan H1 kelihatan. M30 yaitu closing di atas high sebelumnya. Ini closing ya. Jadi body candle-nya di atas high sebelumnya ininya. Ini confirm. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu break, maaf, Bapak dan Ibu nunggu nih sabar selama 30 menit. Memang Bapak dan Ibu sempat lihat di sini kan? Ya kan 19.49 kan atau 50. Coba bayangin kalau Bapak dan Ibu pas lagi naik ke sini atau ya turun dikit ya di 48 Bapak Ibu udah buy. Ya kan? Buy. Nah, ternyata dibawa lagi sempat ke dan maksudnya close-nya kan di 43. Dari 48 ke 43 kan 50 pips. Terus candle berikutnya sempat turun lagi sampai sini ke 40 lagi. Jadi retest ini ya. Habis di break jadi ini kan resisten di break become support. Nah, di tes lagi. Nah, kalau Bapak dan Ibu di 48, SL-nya 41 kena SL ya. Kena SL ya.
Karena turun dulu sampai ke 41 lagi kena SL. Ya kan? Ke 40,80 kena SL nih. Gitu ya kan? Habis itu naik lagi. Makanya apa? Makanya penting kita menunggu candle itu close dulu. Gitu. Ya kan Pak Ulil ya? Jadi kalau kita menunggu candle close ternyata daripada di sini tadi buy-nya gitu. Ternyata kita tunggu close. Ini kan close-nya di 43. Nah, kita ganti candle baru kan di sebelahnya. Nah, kita mungkin buy di sini di 43 atau dapatnya 44. Sempat turun ke 40 kan masih 40 pips. Mungkin Bapak dan Ibu pasang SL-nya pastinya di bawah inilah biar bagus ya. Di bawah data sebelum low sebelum data. Nah, targetnya wah, mantap. Kenapa demikian? Karena data data apa? CPI ini memang data high impact ya. Jadi kuat gitu ya. Dolarnya tertekan cukup kuat, akhirnya apa? Akibatnya apa? Harga emas naiknya juga signifikan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, itu merupakan satu tips ya. Penting ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Sangat jelas. Terima kasih Pak Ulil. Nanti malam kan beritanya jam 21. Kalau di MetaTrader 21 dikurangin 4 berarti 17.00 di MetaTrader ya. Nah, saran saya berarti jam 9 ya, misalnya Bapak dan Ibu nggak lagi mantau chat, udah biarin aja. Kalau nggak ada posisi, biarin aja dulu ya. Nanti misalnya pas tengah 10 Bapak Ibu lihat 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 dulu beritanya, datanya gimana, bandingkan dengan forecast. Habis itu apa? Lihat di candle-nya. Wah, candle-nya sempet ada shadow panjang ke atas, tapi bodinya ke bawah lagi. Ya, itu berarti ada rejection. Rejection di atas, harga tidak dikehendaki naik, ada perlawanan dari seller. Nah, berarti baiknya apa? Jangan buy gitu ya kalau shadow-nya panjang gitu. Tapi kalau misalnya body candle-nya yang panjang hijau gitu ya, berarti kuat naik, artinya strong bullish ya. Berarti kita bisa follow aja ya. Berarti itu harga memang mau naik. Itu caranya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita memang ya sabar-sabar dulu ya. Lihat hasil datanya sama menunggu. Ini Pak Sahirul ada pertanyaan. Bagaimana cara memprediksi hasil news akan positif? Ya, kalau kita memprediksi sebenarnya bukan kita yang memprediksi ya. Karena ini bukan berdasarkan prediksi kita, tapi sudah ya ini saya tutup screen-nya, coba buka ini ya. Kalender ekonomi saja. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Oke. Ya, misalnya nih. Ini data nanti malam ya 21.00 prelim UOM ya. Consumer sentiment, klik di sininya ya Bapak Ibu ya. Klik di sini. Nah, di sini ada nih keterangannya ya. Nah, di sini ada keterangannya. Ini adalah yang di atas ini adalah prediksi ya atau forecast. Ini previous. Previous itu adalah data sebelumnya. Jadi caranya gimana? Ini aktualnya nanti. Aktualnya di sini nanti jam 21. Apakah 65,5 ya dibandingin dengan 65,5? Kalau di atas 6,5 good ya gitu kan. Ini ada di sini ya keterangannya ya. Ya, jadi kalau lebih tinggi dari perkiraan good untuk dolar, di bawah 65,5 bad untuk dolar. Artinya apa? Terus datanya nanti 67 misalnya. Wah, bagus nih di atas perkiraan sama di atas previous. Wah, oke nih buat dolar nih gitu ya. Dolar yang lagi tertekan seminggu ini bisa balik rebound, artinya ada koreksi pembalikan ke atas. Nah, buat yang USD JPY, USD CHF bisa buy gitu ya. Yang GBP, Euro dan sebagainya bisa koreksi sell. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu juga setelah 30 menit lah minimal dari rilis datanya. Oke, jadi prediksi ini bukan kita yang memprediksi, tapi kita bisa baca di sini sudah ada data-data yang masuk sebagai hasil survei. Yang disurvei siapa? Adalah para trader, ekonom gitu ya mengenai data ini gitu ya. Mereka lah yang disurvei mengenai angka-angka ini. Jadi kita tinggal nunggu aja pada saat jamnya dirilis dibandingin dengan prediksi tersebut. Apakah lebih baik, apa lebih
sedikit gitu ya. Itu ngaruhnya terhadap mata uang yang bersangkutan. Misalnya dari Amerika ya Amerika ya. Oke, ini itu dulu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan menyalakan mikrofonnya atau tulis di kolom chat ya. Maaf Pak, belum di-unmute ya. Ada pertanyaan dari Pak Sahirul ternyata nih ada lanjutannya. Yaitu kalau prediksi sebelum rilis news bisa tidak? Bisa ya, kita tapi baca-baca ya, baca-baca ulasan-ulasan diprediksinya bagaimana gitu ya Bapak dan Ibu ya. Silakan. Jadi itu boleh ya. Tapi yang paling penting adalah hasil aktualnya gitu. Jadi gini, kalau kita udah memprediksi menurut saya mah nanti malam data mah jelek gitu ya. Dolar paling masih turun. Jadi udah langsung pasang pending order nih. Dari sekarang misalnya, saya pasang aja pending order, sell dolar deh. Nanti malam misalnya, nggak lihat harga lah, lagi di jalan lah, atau lagi ada acara. Tapi udah keburu pedean aja gitu ya. Tapi habis itu biasanya datanya kebalikannya gitu ya. Datanya justru sangat-sangat berlawanan dengan perkiraan gitu ya. Jadi dolarnya malah balik menguat. Nah, itulah di situ kita salah ya. Gitu ya Pak Sairul ya. Jadi lebih baik memperhatikan update-nya saja. Oke. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi nih, kita akhiri aja webinar hari ini ya, Pak Sandy. Iya, ya Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa ya memperhatikan ulasan-ulasan juga berita-berita yang dirilis ya. Karena itu penting sekali untuk menambah membuat strategi kita ya dalam tradingnya. Oke deh. Jadi nggak ada yang mau nanya lagi nih ya. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Swendi udah jelasin materi webinar kita hari ini. Yang pastinya bermanfaat buat Sobat Trader semua nih tentang gimana sih cara memanfaatkan berita ekonomi untuk trading forex. Nah, buat Sobat Trader yang masih ada pertanyaan seputar trading, jangan khawatir, Sobat Trader bisa menghubungi tim kami dari Java Futures atau mengikuti event-event kami selanjutnya di live trading sesi Amerika. Oke, buat Sobat Trader yang mau mendapatkan edukasi layanan signal scalping, day trade, swing trade, gold setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan buka akun di Java Global Futures. Oke, terima kasih waktunya Pak Swendi dan Sobat Trader semua yang udah nanya-nanya hari ini dan hadir di acara kita hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita minggu depan. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.